Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Purwanto, mahasiswa PPG Daljab 2020 Universitas Negeri Makassar, program studi Teknik Komputer dan Informatika. Hari ini Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja, melaksanakan pembelajaran daring sinkron melalui Google Meet yang akan saya laksanakan jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Biar anak Mbak Beni mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Hari ini hari Senin tanggal 23 November tahun 2020. Kita bertemu kembali di pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak dengan pembelajaran daring sinkron kita melalui Google Meet. Oke, sebelumnya bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan agar bisa tetap produktif meskipun dari rumah. Ya, kalian juga harus tetap ingat bahwasannya pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Kita harus tetap memiliki kewaspadaan tinggi agar tidak tertular COVID-19. Salah satunya dengan mematuhi dan melakukan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Seperti memakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak. Oke, tetap semangat anak-anak meskipun sudah lama kita belajar di rumah. Siap tidak siap, kita harus memulai pembelajaran daring sinkron ya. Untuk quote hari ini, jika kamu menunggu dirimu sampai siap menghadapi pelajaran, maka seumur hidupmu hanya akan kamu habiskan untuk menunggu.
Jadi Pak Beni berpesan tetap semangat, ya. Sebelum pembelajaran daring sinkron kita mulai, agar mendapatkan berkah untuk kehidupan kita yang lebih baik di masa mendatang, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Untuk Mbak Nimatul Maulidia, silakan dipimpin doanya dulu. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran daring di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin berdoa. Selanjutnya Pak Beni akan menampilkan presensi dulu di aplikasi Cisco Mobile kita. Hari ini tanggal 23 November 2020, kelas 11 HJP, Pak Beni presensi dulu ya. Ayu Niken. Ada, Pak. Dewi Halimatus Sa'dia. Ada, Pak. Zuratul Husna. Ada, Pak. Dwi Akbar Wahyuni. Ada, Pak. Oke. Ferdi Septian Eka Wijaya. Ada Pak. Gendut. Ada, Pak. Oke. Ida Mariska. Ada, Pak. Iis Aisaro. Ada, Pak. Jumandi. Ya, Oke. Nadia Yuni Restanti. Ada, Pak. Oke. Nimatul Khairia. Ada, Pak. Ada, Pak. Nika Apriani. Ada, Pak. Putra Narendra. ada Pak. Putri Tiawati. Ada, Pak. Sinta Rahmawati. Ada, Pak. Sri Wahyu Miarsih. Ada, Pak. Sasrowatin Agustina. Ada, Pak. Selanjutnya, untuk materi media video pembelajaran dan LKPD, apakah sudah di-download dari aplikasi Cisco Mobile anak-anak? Sesuai yang telah Pak Beni informasikan di WhatsApp group. Sudah, Pak. Sudah semua Pak. Oh, sudah semua. Oke, terima kasih anak-anak ya untuk materi minggu kemarin yang telah kita pelajari bersama, baik dalam pembelajaran daring sinkron maupun dalam pembelajaran daring asinkron. Apakah masih ada yang ingat kompetensi dasar apa yang telah kita pelajari? Ya, silakan Mas Ferdi ya. Menerapkan tampilan format multimedia yang pada halaman materi segmen data image SLC Oke, jadi minggu kemarin benar Mas Ferdi, tampilan multimedia dalam halaman web yaitu tag gambar atau tag image. Untuk materi yang akan kita pelajari di kesempatan hari ini, kita akan mempelajari yaitu menerapkan tampilan format multimedia, audio dan video pada halaman web. Selanjutnya membuat kode HTML untuk menampilkan tampilan format multimedia, audio dan video pada halaman web. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran sinkron dan sebelum kalian melaksanakan praktek di rumah, ada baiknya Pak Beni akan menyampaikan mengenai keselamatan kerja saat penerapan aplikatif. Yang pertama, dalam penerapan saat mengaplikasikan materi pembelajaran pada tag editor Sublime Text dan web browser, ya, kalian diminta untuk menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan perlengkapan keselamatan lainnya selama proses aplikasi berlangsung. Kalian juga diminta untuk mengenali persyaratan tugas dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Jadi pembelajaran kita pada kesempatan sinkron hari ini ada proyek akhirnya. Yang terakhir, tidak kalah pentingnya, sebagai seseorang yang belajar dan bertujuan bekerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kalian juga harus memahami kode etik dan hak kekayaan intelektual
atau HAGI yang berlaku di dunia teknologi informasi dan komunikasi. Jadi minggu kemarin telah Pak Beni singgung masalah apabila kalian mau mengcopy atau menyertakan media gambar dari website orang lain, itu kan tidak Pak Beni sarankan. Karena apa? Karena ada kemungkinan gambar tersebut tidak digratiskan oleh pemiliknya atau ada copyright-nya. Seperti itu yang dimaksud untuk hak kekayaan intelektual. Ya, anak-anak ya. Pak Beni share screen dulu. Sambil anak-anak. Tampil, Pak. Oke, Pak Beni lanjutkan. Hasil pretest dan post-test minggu kemarin. Pak Beni akan menyampaikannya. Ini merupakan tabel hasil dari skor pretest dan skor post-test. Dan di kolom terakhir itu ada pengurangan antara selisih hasil post-test dan pretest. Jadi bisa kalian simak sebentar di sini. Ya. Nanti Pak Beni juga akan mencantumkan nilai pada aplikasi LMS kita di Cisco Mobile, jadi kalian bisa mengaksesnya untuk mengetahui nilainya. Untuk pengumpulan tugas praktek di LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik, yang belum mengumpulkan, ada satu siswa kemarin ya, mungkin itu kalian ada kendala jaringan internet atau pakai data sedang habis, Pak Beni memaklumi. Jadi di kesempatan hari ini akan Pak Beni buka kembali, yang belum terkumpul silahkan di-upload kembali ya Mbak Yunita. Oke, ini ya konsep tampilan multimedia, image, audio, video pada halaman web. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, jadi kalian siswa kelas 11 RPLA dituntut untuk dapat menjelaskan prosedur format tampilan multimedia dalam halaman web dengan tepat setelah melalui sesi tanya jawab. Selanjutnya menjelaskan teks untuk tampilan gambar dalam halaman web dengan tepat setelah melalui sesi tanya jawab. Selanjutnya membuat kode program tampilan format multimedia dalam halaman web dengan benar setelah praktek melalui aplikasi text editor dan web browser. Dan yang terakhir, menguji program hasil tampilan multimedia dalam halaman web dengan benar setelah praktek menampilkan hasil pada aplikasi web browser. Jadi text editor kalian bisa memakai Sublime Text, bisa memakai Notepad++, untuk web browsernya bisa pakai Google Chrome, Mozilla, atau Internet Explorer. Selanjutnya untuk pretest. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran, pada materi, kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Tidak usah keluar dari room, Google Meet ini, langsung saja kalian buka aplikasi LMS kita, Cisco Mobile, silakan masuk di menu tes. Ya, Pak Beni yakin gadget kalian sudah multitasking, sudah mendukung, mengerjakan, atau membuka lebih dari satu aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Kode soalnya ini ya, kode DTQ2. Jumlah soalnya ada 10 pilihan ganda untuk pretest. Jadi kalian silahkan masuk pada tes, setelah itu kode soal DTQ2, silahkan kalian masukkan pada kode lembar soal. Yang Pak Beni kotak merah itu ya. Setelah itu kalian tekan submit. Oke, terima kasih telah mengerjakan pretest. Untuk hasilnya akan Pak Beni sampaikan di minggu berikutnya. Selanjutnya, menganalisa situs YouTube dari sekolah kita. Nama channelnya SMK Negeri 3 Tuban ya. Jadi tampilannya seperti ini anak-anak. Jadi tolong kalian simak di tampilan yang telah Pak Beni share ini. Ini merupakan kumpulan video yang telah diupload di YouTube sekolah kita. Jadi yang tampak seperti yang kalian lihat di layar gadget kalian atau layar laptop kalian, silahkan kalian amati terlebih dahulu. Pak Beni berikan waktu. Oke, selanjutnya amati dan analisa. Ada berapa video dan berapa gambar yang tampil pada halaman YouTube SMK Negeri 3 Tuban. Ada yang bisa menjawab anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan. Mas Putra.
Ya, dari analisa saya terdapat 15 tampilan video dan 11 gambar. 15 tampilan video dan berapa gambar, Mas? 11. 11 gambar. Untuk 11 gambar tersebut didapatkan dari mana? Kok banyak? Kira-kira dari mana? Dari gambar ikon kecil pada tampilan desain. Gambar icon-icon kecil. Ini ya, home, trending, subscription ini ya, library, history. Benar ini Mas Narendra yang dimaksud? Iya, Pak. Oke, benar sekali. Icon-icon kecil ini memang sebuah gambar. Pak Beni lanjutkan dulu. Untuk link video pembelajaran kita, untuk materi image, gambar, audio, dan video bisa kalian akses melalui link YouTube berikut ini ya. Ini tujuannya apa? Kalau kalian merasa tertinggal melalui pembelajaran sinkron ini, kalian bisa menyimaknya melalui YouTube, atau kalian bisa mendownload materi dari LMS Cisco Mobile kita. Selanjutnya kita masuk pada materi pokok. Materi pokok Pak Beni peringkas menjadi tag dan atribut image, tag dan atribut audio, dan tag dan atribut video. Jadi ada 3 materi pokok. Proyek hasil akhir pembelajaran. Jadi nantinya di akhir pembelajaran kita akan praktek membuat tampilan desain web seperti yang Pak Beni tampilkan di sebelah kanan ini. Ya, ada unsur dari sebuah tabel. Tentunya Pak Beni harap kalian masih ingat tentang tag tabel yang telah kita pelajari minggu sebelum-sebelumnya. Jadi tugas kalian buat desain web dengan kerangka tabel utama yang terdiri dari 5 baris dan 3 kolom. Kolom pertama untuk tampilan gambar, ini ya, gambar logo. Selanjutnya untuk kolom kedua untuk tampilan audio. Dan yang terakhir kolom ketiga untuk tampilan video. Sebelum Pak Beni lanjutkan, ada yang perlu ditanyakan? Silakan yang bingung. Apakah file gambar, audio, dan videonya itu telah disediakan, apa kita cari sendiri? Oke, terima kasih Mbak Ayu Niken. Untuk file image, file audio, dan file video yang kita gunakan untuk praktek pembelajaran hari ini, itu telah Pak Beni siapkan. Ya, itu juga bisa kalian download di LMS kita di Cisco Mobile. Kita masuk pada tag atribut image. Tag image memiliki atribut source, ya, alternate, title, width, dan height. SRC yaitu source atau sumber, ALT yaitu alternatif atau alternate text pada gambar, digunakan untuk apabila gambar tersebut terjadi kesalahan penulisan listing program, jadi yang tampil adalah teks alternatifnya, dan height digunakan untuk mengatur tinggi gambar. Selanjutnya yaitu HTML image source attribute. Tag dan atribut source seperti yang Pak Beni lingkari merah ini ya. Source yaitu sumber. Jadi file gambar tersebut letaknya ada di mana URL-nya. Nah, Pak Beni ini antara gambar dan dokumen HTML telah Pak Beni jadikan satu folder. Jadi sering disebut sebagai internal resource. Apabila ditambah height, ada kemungkinan gambar tertarik. Ini width-nya 500 pixel ya. Ini Pak Beni tambahkan width-nya 500, height-nya Pak Beni kasih 1000. Jadi gambarnya seperti ini, ponjok. Jadi tidak seperti gambar aslinya. Jadi sarannya Pak Beni untuk pemberian atribut height dan width itu ditampilkan salah satu saja. Karena kalau yang ditampilkan width-nya saja, height-nya akan otomatis menyesuaikan. Satuan persen sekarang. Image search SMKN 3 Tuban, ini nama filenya sekolah kita ya. Nama file dari gambar logo SMKN 3, formatnya PNG, Pak Beni kasih width 50%. Gambar akan setengah dari halaman web browser. Jadi seperti ini anak-anak. Selanjutnya apabila lebar dari gambar tersebut kita buat penuh, atau 100%, itu tampilannya seperti apa? Tampilan gambar akan memenuhi dari halaman web browser karena 100%. Bisa dipahami anak-anak?
Siapa? Oke, terima kasih ya anak. Ketak dan atribut audio. Tetapi sebelum Pak Beni lanjutkan, kita kerjakan dulu desain web dari proyek akhir kita. Jadi kita kerjakan dulu mulai dari membuat kerangka tabel yang terdiri dari 5 baris dan 3 kolom. Setelah itu kita tambahkan logo yang berupa image dulu. Jangan lupa, seperti biasa, sebelum membuat dokumen HTML, kita wajib menyimpannya terlebih dahulu. Sekarang halaman web dokumen HTML ini kita simpan jadi satu folder dengan file-file gambar, file audio, dan file video yang telah kita jadikan satu folder. Jadi HTML-nya harus kita letakkan di dalam folder tersebut. Kita kasih nama multimedia.html. Ekstensinya jangan lupa ya. Nah, sudah. Kita cek dulu di pojok kanan bawah. Ekstensinya apakah sudah berupa HTML? Kalau sudah, kita lanjutkan untuk membuat dokumen HTML-nya. Apa dibesarkan dulu. Karena apa? Untuk mengaktifkan fasilitas dari Sublime Text. Ya. Contohnya seperti ini. Fitur untuk menampilkan secara otomatis struktur dari dokumen HTML. Kita cukup menekan HTML. Setelah itu tekan tab pada keyboard kita. Ya, jadi struktur dasar dari HTML akan otomatis tercipta. Titelnya kita kasih nama tampilan multimedia. Di titel dia akan tampil pada tab dokumen website kita. Tampilan gambar, audio, dan video. H1 tab tampilan gambar, audio, dan video. Biar tulisan tampilan gambar ini berada di tengah-tengah tepat web browser, kita kasih atribut apa? Center. Align center. Ya, bentar. Kita simpan dulu ya. Kita lihat hasilnya. Open in browse. Seperti ini ya. Tampilan gambar, audio, dan video. Selanjutnya kita buat tabel dulu, tag tabel. Tabel kita tekan tab pada keyboard, otomatis akan tercipta ya. Untuk tabelnya, biar posisinya rata tengah, kita kasih line center. Oke ya, setelah menciptakan tabel, kita ciptakan sebuah baris. Untuk baris, tag baris itu TR apa tidak, anak? Untuk baris itu tagnya TR apa TD? TR. TR, oke, sip, TR ya. Ini kita kasih, karena ini adalah judul, kita kasih tabel heading, PH ya. Gambar logo di kolom pertama, kolom kedua audio logo, kolom ketiga video logo. Yang kedua, PH, audio logo. Yang ketiga, kolom ketiga ya, PH, video logo. Oke, seperti ini. Kita simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Refresh. Seperti ini ya. Baris pertama, kolom 1, 2, 3 sudah selesai kita buat. Kita lanjutkan ke baris kedua sampai kelima dulu. Kita ciptakan PR untuk baris kedua. Jadi inilah fungsinya apabila kita sebelum menciptakan dokumen HTML, kita simpan dengan ekstensi HTML. Jadi fungsi yang disediakan oleh tag editor Sublime Text bisa kita manfaatkan, bisa aktif. Ini baris yang kedua, untuk kolom 1, 2, 3 sudah tercipta. Untuk baris ke-3, 4, 5, ini kita copy saja ya, biar cepat. Kami lanjutkan ke sini. Sekarang kita masuk pada baris kedua kolom pertama. Kita letakkan kursornya di situ, jangan sampai salah. Untuk tag image ya, image tab, image source. Ini maksudnya nama file kita cantumkan di sini. Nama filenya apa? Kita lihat dulu. Jatim ya, Jatim. Untuk ekstensinya JPG. Ini kita kasih nama filenya jatim.jpeg. Ini ya. Untuk kita kasih lebarnya biar nggak terlalu besar,
Width-nya bisa kita kasih 100 pixel saja. Kita simpan, kita refresh. Seperti ini. Gambar kalau bisa ada di tengah kolom. Untuk atribut biar gambar berada di tengah kolom, kita kasih atribut apa? Like center. Align center. Kita cek dulu benar apa, belum benar. Benar ya. Oke, terima kasih. RPL, ekstensinya juga PNG. Ini kasih rata tengah. Line center. Simpan, kita refresh. Oh, besar. Kira-kira yang tertinggal apa anak-anak di sini? Ukurannya, Pak. Ukuran Ukurannya ya, kita kasih atribut apa? Width 100 ya. Simpan, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya. Jadi, project kita yang belum kita kerjakan audio dan video. Tag audio pada HTML. Tag audio adalah tag untuk membuat audio player. Lalu kita bisa memberikan file audio yang akan diputar dengan tag source. Sumbernya ya, sama dengan image. Seperti ini penampangan dari list HTML untuk format audio. Audio di sini yaitu tag pembuka untuk membuat media player audio. Ya, untuk kontrol. Jadi yang Pak Beni kotak merah ini merupakan file dari audio yang telah Pak Beni siapkan. Ya, ini file audionya. Terus yang Pak Beni kotak hijau ini adalah file HTML kita. Sudah paham, anak-anak? Paham, Pak. Format file audio yang didukung HTML. Audio player di HTML tidak mendukung semua jenis format file audio. Berikut ini daftar format file audio yang bisa diputar di HTML. Format file yang biasanya digunakan adalah format MP3 dan MP4 karena ukuran filenya lumayan kecil. Atribut untuk audio sekarang. Tag audio punya beberapa atribut yang sering digunakan. Yang pertama, kontrol. Ya, atribut ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol kontrol seperti tombol play, pause, stop, dan scroll. Yang ketiga, atribut loop. Fungsinya untuk mengulang-ulang pemutaran audio. Ini seperti repeat. Begitu juga dengan mute, sama. Oke, kita masuk pada tag atribut video. Sebelum kita lanjutkan, kita selesaikan dulu. Kita selesaikan tampilan audio pada desain halaman web yang telah kita buat tadi. Seperti ini ya. Sekarang kita tampilkan tampilan audio pada audio logo untuk Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban, SMK 3, dan rekayasa perangkat lunak. Oke. Ini kita besarkan aja biar kalian tidak bingung. Jadi kita letakkan kursor pada baris kedua, kolom kedua. Kita ketikkan saja tag untuk audio. Audio ini ya. Tekan tab. Seperti ini anak-anak. Jangan lupa kita berikan atribut controls. Ya, ini tidak perlu diisi ya. Selanjutnya source. Ini adalah nama dari file audio kita. Berarti ini kita kasih A Jatim. Ekstensinya jangan lupa MP3. Ini tipenya adalah audio flash MP3. Kita simpan ya. Kita lihat hasilnya. Tampil ya. Audio.mp slash ya. MP3. Simpan. Ya. Dilihat dulu. Oke, sudah berhasil. Kita lanjutkan materinya dulu anak-anak ke video. Tag atribut video. Sebelumnya ada pertanyaan anak-anak yang perlu kalian tanyakan? Silahkan. Saya Pak. Ya silakan Mas Jumadi. Pak, apakah pada atribut autoplay nilai true bisa tidak dicantumkan? Oke, kalau ini jawab dulu. Terima kasih Mas Jumadi. Untuk pada atribut true, ini untuk atribut autoplay nilai true, ya.
itu bisa tidak dicantumkan, sama dengan atribut lainnya yang nilainya true and false. Kalau tidak dicantumkan, itu sama bahasa HTML itu dianggap dia bernilai true. Jadi apabila autoplay itu kalian menginginkan nilai false, itu wajib kalian cantumkan. Kalau kalian menginginkan nilai true, dicantumkan bisa, tidak dicantumkan pun tetap bisa berjalan. Begitu Mas Jumati ya? Ya Pak. Oke, terima kasih. Oke, lanjutkan lagi ke tag atribut video. Penampang atribut tag video dan atribut kontrolnya seperti ini. Video sama dengan audio yang tadi. Tag membuka untuk membuat media player. Jadi tagnya video. Kalau audio tagnya tadi audio. Kalau gambar tagnya image. Jadi kalian tidak boleh bingung. Format video yang didukung HTML. Jadi tidak banyak. Yang pertama ada MP4. Media tipenya video MP4 ya, dan WebM. Setelah itu ada OGG. Apabila kalian mempunyai file video, formatnya ternyata formatnya bukan MP4 atau bukan WebM atau bukan OGG, jadi kalian harus memformat dulu. Jadi harus diformat pakai aplikasi formatting ya kan, banyak aplikasinya. Jadi format video yang kalian punya itu silakan kalian ubah ke format yang didukung oleh HTML. Jadi penjelasannya seperti itu anak-anak. Tag video punya beberapa atribut yang bisa diberikan. Ya, ada autoplay. Sama audio tadi juga ada autoplay. Nilainya true and false. Fungsinya agar video diputar secara otomatis. Kita tambahkan video di kolom video ya. Kita buka dulu subject text-nya. Kita tambahkan file video untuk logo Provinsi Jawa Timur dulu. Tag video tadi apa anak-anak? Video. Kontrolnya jangan lupa. Ini kontrolnya kita kasih nilai true ya. Ini nggak perlu disertakan, nggak apa-apa. Ataupun ini dihapus juga bisa. Nah ini. Selanjutnya ada source. Oke. Ini nama dari file video tim. Ekstensinya jangan lupa anak-anak. MP4. Oke, untuk tipenya. Tadi tipe pada file yang didukung oleh HTML apa? Video atau slash MP4. Ya. Biar tampilan videonya tidak terlalu besar, kita kasih lebar ya, width kita kasih 300 Pixel, Pak. Oke, mantap. Pixel. Sip. Kita cek dulu di sini tampilannya, refresh. Nah, gini anak-anak ya, kita play. Berhasil ya. Jadi pada intinya jangan sampai ada kekeliruan penulisan baik itu tag video dan atributnya. Langsung saja yang terakhir logo dari RTL. Video control width 300. Selanjutnya ada source trpl.mp4, simpan. Kita lihat hasilnya. Ini untuk SMKN 3 Tuban berhasil ya, untuk RPL. Oke, apa ini lanjutkan. Untuk tugas ya, ada pada lembar kerja peserta didik. Sebelumnya kalian harus mengerjakan post-test terlebih dahulu. Jadi kalian telah mengerjakan pretest. Di akhir pembelajaran sinkron ini, kalian mengerjakan post-test. Silakan kerjakan melalui aplikasi Cisco Mobile dengan kode soal yang telah Pak Beni sertakan di LMS kita. Batas waktu sampai jam 3 sore nanti ada 25 soal pilihan ganda. Ya. Selanjutnya silahkan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok beranggotakan 6 siswa. Untuk anggota kelompok Pak Beni tentukan urut nomor absen.
Jadi tetap seperti kelompok-kelompok pada minggu-minggu kemarin. Jadi kalian pasti ingat ya, tugas kelompok untuk petunjuknya silakan dibaca pada KPD yang telah Pak Beni upload di aplikasi Cisco Mobile kita. Kalian tinggal download, silakan memanfaatkan grup WhatsApp atau percakapan pada aplikasi Cisco Mobile untuk diskusi grup. Jadi setiap kelompok Pak Beni yakin sudah ada yang memiliki laptop, silakan kalian implementasikan langsung. Kalian juga bisa mengaplikasikan tugas ini di HP kalian. Jadi di HP itu ada aplikasi tag editor for Android. Ada, silakan kalian gunakan itu saja. Silakan kalian membuat rangkuman dari kesimpulan tentang poin-poin penting yang telah Pak Beni berikan. Dan untuk foto resume silakan dikirim melalui link yang telah Pak Beni sediakan. Link pengumpulan tugas dan resume seperti yang tampil di layar monitor kalian, dan linknya di KPD juga sudah ada, tampilannya seperti ini ya, formnya. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp grup MAPO, program web dan perangkat bergerak, atau melalui link Google Form, atau pada aplikasi Cisco Mobile kita. Apabila nantinya kalian baru menemui kesulitan dan ingin bertanya, silahkan kalian tanyakan langsung melalui kegiatan asinkron kita. Sebelum Pak Beni tutup, ada yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran yang telah kita lakukan barusan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada, Pak. Ya, silakan. Dalam penulisan listing HTML, teks multimedia baik gambar, audio, dan video tidak boleh ada kesalahan. Dikarenakan web browser tidak akan mengenalinya. Oke, baik, terima kasih. Pada penulisan tag dan atribut pada tag editor itu jangan sampai ada kesalahan. Untuk materi pembelajaran di minggu depan yaitu menerapkan format kaitan pada halaman web. Pada indikator pencapaian kompetensi menjelaskan konsep format kaitan atau link dalam halaman web dan menjelaskan tag-tag link dalam HTML untuk menampilkan kaitan. Jadi kaitan atau link itu sebenarnya setiap hari kalian gunakan. Seperti kalian pada saat login ke halaman YouTube kalian, atau ke Facebook kalian, atau ke akun Instagram kalian, atau kalian melihat postingan teman kalian, setelah itu kalian mau komentar, setelah itu kalian tekan tombol komen dan itu kalian akan ditujukan pada halaman komen. Itu merupakan fasilitas dari link atau tautan. Sebelum kita akhiri, ya, agar pembelajaran kita yang telah kita laksanakan barusan bisa bermanfaat buat kita semuanya, kita berdoa dulu. Monggo, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran daring di siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Nimatul Mawidia yang telah memimpin doa penutupnya. Sampai ketemu di minggu depan anak-anak. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lengah karena pandemi belum sepenuhnya berakhir. Kita harus tetap jaga kesehatan. Kalau berkegiatan di luar, pastikan kalian memakai masker, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Pak Beni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.